Anak semua. Apa kabar semua? Sebelum kita memasuki materi yang akan kita lakukan atau kita bahas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin puasa. Ambil posisi berdoa. Ambil sikap berdoa. Sebelum memulai belajar. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Kang Fatih, Hadir, Pak. Agatha, Hadir, Pak. Ahmad Ojan, Hadir, Pak. Akila, Ahmad Ojan. Devika, Hadir, Pak Levi, Pak. Hana, Hadir, Pak. Ica, Hadir, Pak. Muhammad Faiz, Nurul, Hadir, Pak. Okan, Hadir, Pak. Masa, Hadir, Pak. Raisa, Hadir, Pak. Reisa, Hadir, Pak. Yasmin, datang. Mazda. Hadir, Pak. Oke, berarti satu orang tidak datang ya. Oke, sekarang kita memasuki materi. Tapi sebelum masuk ke materi, ini Bapak jelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, mengemukakan kosakata dan konsep tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan isi teks yang dibacakan, hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Baru selanjutnya kita melakukan pengamatan sederhana tentang hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu PKN, memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Yang ketiga itu matematika, menjelaskan pengertian isi sudut titik sudut pada bangun datar. Ini ada materi bahasa Indonesia yaitu hidup bersih dan sehat. Apa itu hidup bersih dan sehat? Hidup bersih dan sehat adalah kebiasaan dan tindakan untuk menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Contohnya apa? Mencuci tangan dengan Nah, mencuci tangan dengan air bersih dengan sabun. Makan sayur dan buah setiap hari. Membuang sampah pada tempatnya. Selain daripada itu, yang termasuk ke dalam hidup sehat di kehidupan kalian sehari-hari apa? makan cukup, Ya, baru? berolahraga, Ya, baru? mencuci kaki, makan, Ya, mandi bersih. Pakai pakaian yang rapi. Lalu? Ya, boleh. Baru membersihkan tempat tidur. Kalian setiap bangun pagi itu mau membersihkan tempat tidur kalian tidak? Siapa yang tidak pernah? Angkat tangan. Kebiasaan buruk yang kalian lakukan setiap pagi itu kalau bisa dikurang-kurangi. Kalian kalau bisa itu bangun pagi itu berdoa terlebih dahulu. Lalu membereskan tempat tidur kalian. Kalian lanjut sarapan. Itu termasuk ke dalam hidup sehat dan bersih. Selain daripada itu ada lagi yang memberikan contoh. Apa? Apalagi yang mau kalian berikan contohnya? membersihkan tempat tinggal. Itu sama membersihkan tempat tidur. Nah, kalau kalian di sekolah kalian ada sampah, kalian kutip tidak? Itu termasuk menjaga kebersihan tidak? Itu termasuk hidup bersih dan
sehat. Apalagi yang ada di lingkungan sekolah kalian yang bisa kalian contohkan? Meski orang yang di sekolah. Boleh. Baru apalagi? Membersihkan kelas boleh. Apalagi nak? Lain? Mengerjakan. Ya itu termasuk tanggung jawab setiap yang Setiap hari. ya itu mengisi buku pun termasuk. Apalagi nak? Sudah? Nyuci baju. Nyuci baju. Bisa kamu nyuci baju? Nggak orang tua mau menyucikan itu? Oke, Fatma. Cocokkan gambar di bawah ini dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Coba kalian pahami terlebih dahulu. Itu pertama gambar apa? Gosok gigi. Yang kedua? Yang ketiga? Ya. Ya, yang keempat? Ya, yang kelima? Bisakah kalian lampirkan semua ini? Bisa kan? Kan sudah ada di kertas masing-masing kan? Itu nanti setiap kelompok mencocokkan gambar dengan keterangannya. Sudah ada masing-masing. Jadi nanti kalau kalian menjelaskan itu, jelaskan secara kelompok kalian diskusikan. Itu nanti Katma. Perhatikan semua, lihat temannya, mereka akan menjelaskan hasil diskusi mereka seperti yang di atas. Yang di papan tulis lihat. Itu kan ada latihan 1, cocokkan gambar di bawah ini dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi mereka. Mari sama-sama kita dengarkan. Baca. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil gambar kerja yang telah kami diskusikan dalam mencocokkan gambar perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Gambar nomor 1. Gambar nomor 1 menunjukkan gambar menggosok gigi. Ya. Tari garis ke bacaan menggosok gigi. Oke. Gambar kedua mencuci tangan. Oke. Garis bacaan mencuci tangan. Oke. Gambar ketiga menunjukkan bersih-bersih. Kebersihan bersih, kegiatan bersih-bersih. Kegiatan bersih-bersih. Tarik garis ke bacaan kegiatan bersih-bersih. Oke. Gambar keempat kegiatan memotong rambut. Oke. Garis kegiatan memotong rambut. Oke. Oke, betul. Itu semua yang mereka diskusikan betul semua. Tepuk tangan. Kelompok 1. Oke, silakan dulu. Mulai lingkungan yang bersih dan sehat secara kelompok. Ini termasuk bersih tidak? Itu termasuk bersih tidak? Di gambar 1 dan gambar 2. Ini adalah salah satu contoh apa? Lingkungan yang bersih dan sehat. Kalau kalian melihat gambar 1 dan 2 ini, apa yang kalian rasa? Hati lega, senang. Ya. Kalian melihat ini asli tidak? Nyaman tidak? Hah? Apa? Nyaman. Baru? Wangi, bisa. Baru? Kalian melihat itu dengan perasaan yang gimana? Boleh. Senang ya? Nyaman kan? Nyaman kan kalau tinggal di tempat yang bersih? Gak ada aroma-aroma yang bau. Enak dipandang, bagus. Bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Tadi PKN tadi sudah tentang lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan lingkungan.
Yang bahasa Indonesia itu sudah. Sekarang yang termasuk dalam materi matematika. Apa judulnya? Apa aja? Dan segi lima. Sudah tahu kalian semua? Sudah? Oke, nanti akan Bapak hilangkan kata-katanya, kalian mencocokkan sesuai dengan gambar yang Bapak berikan nantinya. Sekarang kalian pahami dulu yang mana persegi panjang, yang mana segitiga, mana jajar genjang, mana trapesium, yang mana belah ketupat, lingkaran dan segi lima. Bapak kasih waktu 5 menit untuk memahami ini. Pahami gambarnya. Sudah? Bapak kasih waktu 5 menit. Pahami dulu gambarnya. Jangan dihafal, hanya dipahami gimana bentuk persegi panjang, gimana bentuk persegi biasa, dan gimana bentuk segitiga. Hanya kalian pahami gambarnya, kalian pasti tahu menentukan keterangannya. Pahami terlebih dahulu gambar ini. Nanti akan ada latihan yang Bapak akan berikan kepada kalian tentang gambar ini. Kalian cocokkan gambarnya sesuai dengan keterangannya. Makanya Bapak bilang pahami terlebih dahulu. Seperti bentuk layang-layang itu kan? Ya. Belah ketupat? Ya, belah ketupat. Kalau kalian udah pernah makan lupis, seperti apa? Lupis? Ya, segitiga kalau lupis. Kalau kalian bermain bola termasuk? Kalau kalian bermain layang-layang termasuk? Kalau kalian nampak kotak itu termasuk? Persegi bisa, persegi panjang bisa. Tergantung ukur. Oke, karena ini akan ada lembar kerja yang akan Bapak berikan kepada kalian. Makanya tadi Bapak bilang pahami terlebih dahulu. Lalu di sini kalian mencocokkan gambar-gambar yang ada dengan keterangan masing-masing. Kalian buat nanti dalam kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut. Paham? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa kalian tentukan ini apa keterangannya? Akan kita mulai. Sudah? Katman. Kelompok 2 akan menjelaskan lembar kerja bangun datar dari materi matematika. Yang tadi kan dari materi bahasa Indonesia. Oke, sekarang materi matematika itu ada lembar kerja bangun datar. Kelompokkan bangun datar berikut sesuai banyak sudutnya. Oke, sama-sama kita memperhatikan teman kita yang akan menjelaskan lembar kerja mereka. Silakan. Oke. Sama-sama perhatikan. Yang pertama, A memiliki 4 sudut. Oke. B memiliki 4 sudut. Oke. C memiliki 4 sudut. D memiliki 4 sudut. Dan yang D memiliki 3 sudut. Coba sebutkan salah satu contoh yang memiliki 4 sudut. Itu yang Bapak tulis. Coba tunjukkan. Satu orang satu. A. Oke, yang lain. Oke, yang lain. Oke, yang lain. Satu lagi. Kan ada 4 itu. Tuh. Satu lagi. Oke, tepuk tangan sama mereka semua. Oke. Sama. Baiklah, kalau begitu materi kita sudah selesai. Semua sudah paham tentang hidup bersih? Coba kita ulangi lagi. Hidup bersih dan sehat. Itu contohnya apa?
Ya, mencuci tangan sebelum makan. Menggunakan sabun. Lalu ya, lalu baik. Kalau yang tentang matematika, materi tentang sudut. Kalau dia jajar kencang, berapa sudutnya? Sudah mengerti. Belum ada mau bilang. Kalau lingkaran, berapa sudutnya? Lingkaran. Nggak ada sudutnya lingkaran. Enam, dari mana enam? Kalau bola ketupat, berapa sudutnya? Lihat itu bola ketupat, itu gambar layang-layang itu bola ketupat. Itu 4 sudut. Oke. Kalau kita ambil dari materi PKN, menjaga lingkungan kalian menjadi bersih, itu contohnya apa? Oke. Lalu kalau di lingkungan kalian, lingkungan sekolah, membersihkan perkarangan sekolah, melakukan tugas piket kelas, mengutip sampah halaman sekolah. Oke, pintar ya kalian. Oke, berarti semua sudah paham. Sekarang kita tutup materi kita dengan berdoa yang dipimpin oleh sebelum kita pulang. Marilah kita